Suamiku, Jenderal, hari ini dingin, kamu masih luka. Kenapa tidak pakai baju lebih? Mengandalkan muda dan kuat, bikin orang khawatir. Pakai yang rapi. Aku, Ling Zichen, kali ini berhasil mengalahkan bangsa barbar. Tidak minta penghargaan. Hanya mohon Baginda mengabulkan ketulusan hatiku. Aku rela menggunakan seluruh jasa militerku untuk menukar posisi istri setara bagi He Zhaojun. aku terlahir dengan keberuntungan, bisa melihat nasib orang. Menikah dengannya 3 tahun, aku bawa dia naik pangkat. Tapi sekarang, dia malah jatuh cinta pada penasihat wanita yang bersamanya setiap hari. Baginda, hamba dan jenderal memiliki minat yang sama. Hidup dan mati bersama. Tapi aku, He Zhaojun, punya harga diri. Lebih baik jadi istri orang miskin, daripada selir di keluarga bangsawan. Jika hamba dijadikan selir, hamba lebih baik jadi biksu seumur hidup, hidup sendiri sampai tua. Baginda, Zhaojun itu sederhana seperti bunga krisan, tidak ambil pusing soal kekayaan, bukan ingin berebut kekuasaan. Hamba sungguh tidak tega wanita luar biasa itu mendapat perlakuan tidak adil. Nyonya Lin, Jenderal Lin mau pakai jasa militer untuk minta istri setara, ini belum pernah ada sejak dulu. Bagaimana menurutmu? Karena jenderal sudah sangat mencintainya, hamba mengabulkannya. Lihat, Jenderal Ling sudah kembali ke kota. Jenderal Ling benar-benar muda dan berbakat. Kudengar kali ini dia kalahkan bangsa barbar. Istana akan mengangkatnya sebagai marquis militer kelas 1. Itu suamiku, aku terlahir dengan keberuntungan. Menikah dengannya 3 tahun, dia selalu menang perang. Dari perwira rendah naik pangkat terus. Sekarang saatnya dia diangkat jadi markis. Kenapa dia malah diliputi kesialan? Suamiku, Jenderal, hari ini dingin, kamu masih luka. Kenapa tidak pakai baju lebih? Mengandalkan muda dan kuat, bikin orang khawatir. Pakai yang rapi. Kakak ipar, kenapa cuma urus bos? Aku juga dingin. Ya, Aku juga. Sudah, jangan banyak bicara. Nyonya Ling. Jin Li, suamiku, siapa ini? Nona Zhaojun. Dia adalah penasihat militernya. Dia sangat berjasa. Kali ini, ikut aku ke ibu kota untuk menerima penghargaan. Nah, aku dan Zhaojun tidak seperti yang kamu kira. Jangan dengar omongan mereka. Jin Li, Zhaojun punya jasa menyelamatkan nyawaku. Dan berjasa bagi militer. Dia tidak punya sanak saudara di ibu kota. Secara moral dan logika, aku tidak bisa tinggal diam. Mulai sekarang, dia akan tinggal sementara di rumah Ling. Kalian bisa panggil saudara. Saudara, ya? Nyonya, jangan salah paham. Aku dan jenderal, hubungan kami bersih. Tadi para prajurit hanya bercanda. Aku dan jenderal adalah saudara angkat yang saling mempercayakan hidup dan mati. Aku hanya kurang informasi. Bukan bodoh. Sudah dengar dia di perbatasan? Menyelamatkan seorang pria bernama He Zhaojun. Katanya murid terakhir dari sarjana besar Shichong. Pintar dan cerdik. Dulu, Lin Zichen terperangkap, He Zhaojun sendirian masuk ke kamp musuh untuk menyelamatkannya. Mereka berdua berlindung di gua. Ling Zichen demam dan kedinginan. He Zhaojun menghangatkan tubuhnya. Baru sadar dia perempuan, jika benar-benar tahu menjaga jarak. Candaan kakak ipar bisa sampai ke ibu kota. Dan dengan terang-terangan tinggal di rumah. Paham. Nona Zhao masih perawan belum menikah. Lagi pula di militer, bersama suamiku pergi dan pulang, makan dan tidur bersama, saling berbagi suka duka. Hubungan mereka memang istimewa. Suamiku, jika begitu,
Biarkan aku memilih hari baik. Secara resmi menjadikan Nona Zhao sebagai selir. Bagaimana menurutmu? Sempit hati. Zhao Jun dibandingkan dengan tipe sepertimu, wanita rumahan yang hanya tahu urusan dapur, sangat berbeda dengan wanita desa. Dia bercita-cita untuk dunia. Dia sama sekali tidak peduli dengan status seperti itu. Jika kamu berani menghinanya lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak ramah padamu. Menghina? Dia pria beristri, He Zhao Jun keluar masuk bersama dia. Tak mau jadi selir. Mau jadi istri simpanan? Aku He Zhao Jun. Lebih baik jadi istri orang biasa daripada jadi selir bangsawan. Aku bukan wanita yang menganggap suami sebagai segalanya. Menikah dan punya anak bukanlah tujuanku. Jika tak bisa bersama orang yang saling memahami dan mencintai, aku lebih baik menjadi pertapa. Aku, He Zhao Jun, tidak akan pernah menjadi selir. Oh, ini strategi mundur untuk maju. Dia mengincar posisi istri utamaku. Jinli, kau benar-benar mengecewakanku. Kakak, kau terlalu baik. Kau memberinya terlalu banyak keberuntungan. Lihat dia sekarang, dia bisa bergaul dengan siapa saja. Kau akan begini saja? Sudahlah. Aku tidak mau ikut sial. Karena dia sudah tidak mencintaiku, meskipun aku orang yang beruntung, aku tak bisa menolong orang yang sengaja cari mati. Bawa masuk sekat itu. Letakkan pot ini di kamar barat. Zhao Jun suka hal-hal elegan. Dan arang ini harus yang paling menyala. Jangan sampai dia kedinginan. Apa-apaan tadi di gerbang kota? Bukannya dia berkata dengan lantang takkan jadi selir? Sekarang malah tinggal di kediaman jenderal. Aku lihat dia ingin memanfaatkan posisi dekat. Kakak, lihat betapa perhatiannya jenderal. Pulang ke rumah, belum cuci muka, tapi sudah sibuk mengurus wanita nakal itu, mempersiapkan segalanya. Zhao Jun, aku dengar dari surat Zichen, kau berani dan cerdik di medan perang. Pandai menulis ribuan bab, pandai mengelola negara. Sungguh wanita yang tidak kalah dengan pria. Zhao Jun merasa sungguh tidak enak hati. Sekarang malah merepotkan jenderal untuk tempat tinggal. Setelah aku menemukan tempat yang cocok, akan pindah sendiri. Tidak berani merepotkan ibu dan jenderal lagi. Ah, tidak merepotkan. Sama sekali, tidak merepotkan. Ini rumahmu sendiri. Kau bisa tinggal selama yang kau mau. Para pengawal dekat Zichen semuanya kasar. Sekarang ada kau yang merawat, hati nenek tua ini akhirnya bisa lega. Kakak, dengar saja. Nenek itu bahkan belum mengosongkan tempat. Wah, sudah kenal dengan menantu baru? Dulu saat kamu mengurus rumah ini, dia tidak pernah merendah seperti ini. Nyonya, Anda tidak ada di sana. Nona He benar-benar luar biasa. Dulu dalam pertempuran itu, musuh berkali-kali lipat dari kita. Nona He yang memberikan strategi jenius, sehingga jenderal bisa menang dengan jumlah lebih sedikit. Benar sekali. Beberapa kali jenderal terkepung. Nona He lah yang menunggang kuda dengan tombak, langsung menerobos untuk menyelamatkan jenderal. Sungguh pertaruhan nyawa. Nona He hebat sekali. Pantas saja seluruh ibu kota membicarakannya. Ya, gadis mana yang bisa seperti dia? Tidak hanya cantik, tapi juga bisa memimpin perang. Gadis-gadis rendahan yang hanya tahu menyulam. Benar-benar tidak ada yang bisa menandingi. Putraku dalam laporan kemenangan sering memujimu. Sekarang di ibu kota, siapa yang tidak kenal nama Zhao Jun? Sebenarnya, ketenaran bukan yang kucari. Hidup di dunia, hanya seteguk minuman, sepiring makanan, sebuah gubuk sederhana. Nama palsu ini di mataku hanya awan yang lewat. Nona He benar-benar tidak kalah dengan pria. Zhao Jun, kamu tidak tahu. Menantu perempuanku hanya menghambur-hamburkan uang keluarga, memberikan bubur dan bakpao kepada orang miskin, untuk mencari nama baik bagi dirinya sendiri. Hal-hal kecil seperti itu, di matamu sama sekali tidak sebanding. Nyonya, wanita di dalam rumah memiliki wawasan terbatas, bisa melakukan itu sudah kemampuan maksimal, jangan terlalu keras padanya. Benar sekali. Tidak setiap wanita memiliki kemampuan sepertimu. Kakak, untuk apa susah-susah? Nyonya tua itu pemilih, mengeluh masakan koki tidak pas, kamu malah turun tangan memasak sendiri.
Lihatlah keluar, dia menggandeng tangan He Zaojun, akrab seperti anak kandung. Mana ingat kamu menantu perempuannya? Bagaimana kamu merawatnya setiap hari? Dia ingin masakan kampung halaman. Koki tidak bisa membuat rasa itu. Ya aku buat saja. Kamu adalah nyonya rumah ini. 3 tahun ini ibu mertua lepas tangan. Tidak mengurus apapun. Kamu yang mengurus rumah tangga. Di luar menjalin relasi. Dengan susah payah rumah jenderal yang miskin ini kamu tegakkan. Tapi dia, pernahkah dia memberi sepatah kata baik? Sekarang malah, melihat orang punya gelar penasihat wanita, bisa mengharumkan nama rumah jenderal, langsung ingin dia masuk ke rumah, sebagai calon menantu. Ibu mertua, tidak ada untungnya, tidak bangun pagi, dia mengincar reputasi. He Zaojun, bagi keluarga Lin. Ada untungnya, di matanya, aku ini gadis desa yang cuma bisa masak dan bagi-bagi bubur. Memang tidak berharga. Kakak senior, kamu benar-benar seperti sial gadis keong yang malang. Kerja paling banyak, paling sering disakiti. Sial ya sial saja. Siapa suruh dulu berutang nyawa padanya adalah aku. Orang, makan siang sudah siap bawa ke halaman nyonya tua. Baik. Kakak senior, aku juga ingin mencoba masakanmu. Dasar kucing rakus. Tentu saja aku buatkan porsimu. Ayo, kita makan di halaman kita sendiri. Gunung Yunmeng 3 tahun lalu. Kakak senior, kamu teringat saat turun gunung lagi. Sejak kecil aku belajar di Gunung Yunmeng bersama guru. Tahun itu saat turun gunung mencari obat, aku jatuh ke jurang Lin Zichen yang menyelamatkan nyawaku. Kakak senior, kamu selalu bilang balas budi. Tapi soal kejadian dulu, dia memang menyelamatkanmu. Tapi bukankah 3 tahun yang kau korbankan sudah cukup? Saat itu kami terperangkap di bawah jurang selama beberapa hari, aku luka parah. Dia demi melindungiku, menunda waktu turun gunung mencari obat. Dia adalah anak berbakti yang mencari obat untuk ibunya. Jika ibunya meninggal karena dia pulang terlambat, maka hutang karma ini menjadi tanggunganku. Guru mengajarkan tentang siklus sebab, akibat hukum alam itu adil, karena sudah menanam. Sebab, maka harus menanggung akibatnya sendiri. 3 tahun lalu, Ling Zichen baru saja dipecat dan digaji potong sangat terpuruk. Demi ibunya, dia datang ke Gunung Yunmeng mencari obat. Aku lihat dia seorang yang setia kawan, maka aku berpikir untuk membantunya. Sebagai ikan keberuntungan kakak Lin, kau selamatkan nyawaku. Siklus, sebab akibat, maka aku akan selamatkan nyawa ibumu. Kakak bagaimana caranya? Aku menikah denganmu, masuk untuk mengusir sial. Tapi aku hanya punya satu permintaan. Aturan perempuan dari Gunung Yunmeng yang menikah keluar. Seumur hidup hanya boleh punya satu istri, yaitu aku. Aku, Lin Zichen. Sekarang hanya seorang yang dipecat dan dirampas hartanya orang miskin. Kau rela menyelamatkanku dari kesulitan di saat seperti ini? Langit dan bumi sebagai saksi aku, Ling Zichen seumur hidup pasti akan setia padamu, jika melanggar sumpah ini disambar petir. Dulu dia sangat setia kawan. Tidak meremehkan pakaian kasar dan kain ramiku, aku dengan bungkusan lusuh masuk ke gerbang keluarga Lin. Hasilnya, begitu kau masuk, penyakit nenek sembuh secara ajaib. Lin Zichen mulai berubah nasib. Naik jabatan lebih cepat dari memanjat pohon. Semakin tinggi jabatannya, nenek semakin meremehkanmu karena tidak punya latar belakang gadis desa dari gunung. Menganggap kau tidak sepadan dengan putranya yang luar biasa. Orang yang duduk di posisi tinggi, tentu saja sudah tidak memandang lagi pada pakaian kasar dulu. Kesenjangan ini lebih sulit dihadapi daripada jalan gunung. Menurutku, dia sudah terpesona oleh penasihat wanita itu. Apa yang disebut cinta yang mendalam, apa yang disebut kerinduan yang menusuk tulang, sumpah yang dulu dia ucapkan dengan 3 jari menunjuk langit, semuanya dianggap angin lalu. Jinli, apa yang sebenarnya kau katakan pada Zhao Jun tadi siang? Apa maksud suamiku ini? Kau masih berpura-pura? Sekarang sudah larut malam, tapi dia menangis dan ngotot ingin pergi. Dia bilang di istana ini tak ada tempat untuknya. Sudah berapa kali kukatakan, aku dan dia tidak ada apa-apa. Bukan hubungan yang kau bayangkan. Dia orangnya sederhana seperti Krisan, sangat angkuh dan menyendiri, sama sekali bukan untuk merebut kasih sayang atau kekuasaanmu. Kenapa kau memaksanya? Kenapa kau tidak bisa lebih lapang dada? Zhao Jun di ibu kota tak punya sanak saudara. Sekarang kau memaksanya pergi, kemana lagi dia bisa pergi? Tidur di jalanan? Memaksanya? Hari ini aku bahkan tidak melihat bayangannya pun. Bagaimana aku bisa memaksanya? Kau masih berdalih?
Tadi tengah malam, dia menangis mengetuk pintuku untuk berpamitan. Dia bilang mengingat nasihatmu siang hari, merasa dirinya tidak punya status, tinggal di istana akan menimbulkan gosip. Dia juga bilang tak ingin aku terluka oleh rumor. Jadi dia rela menderita sendiri demi pergi. Perkataanku siang hari ini aku sibuk berbelanja dan memasak, tidak mengucapkan sepatah kata pun padanya. Cukup. Zhao Jun bertempur di medan perang untuk negara, dia tidak pernah menangis. Tapi tadi dia di depanku sangat bersalah, air matanya tak terhentikan. Aku menenangkannya lama sekali. Jika bukan karena kau mengatakan sesuatu yang menyakitkan, wanita dengan kepribadian seperti dia mana mungkin begitu sedih. Sebelum suamiku mencurigaiku, lebih baik gunakan otakmu. Jika dia benar-benar merasa tidak pantas tinggal di sini, dia bisa pergi sebelum masuk ke sini, atau pergi diam-diam di pagi hari. Tapi dia memilih tengah malam, sengaja mengetuk pintu kamarmu, dan sengaja menangis di depanmu. Ini yang disebut sopan santun, ataukah ada maksud tersembunyi? Zhao Jun hari ini sudah gelisah dan bersalah seharian. Itu karena dia mempertimbangkan situasi besar, tidak mau membuatku sulit. Kau bukannya mengerti, malah bersikap sinis di sini. Benar-benar menilai hati orang besar dengan pikiran kecil. Xiao Jinli. Akhir-akhir ini aku berpikir serius. Aku Ling Zichen sekarang kembali ke ibu kota menerima gelar, adalah seorang pangeran kelas 1 di masa depan. Wanita yang berdiri di sisiku, seharusnya orang seperti apa? Sekarang aku tahu, mungkin pertemuan kita sejak awal adalah kesalahan. Salah dulu saat miskin dan melarat waktu bersumpah ke langit, kenapa tidak bilang itu salah? Sekarang sudah sukses dan makmur jadi salah, maksud jenderal. Aku, istri sahmu memberi tempat untuk Zhao Jun yang suci itu, aku bilang aku tidak keberatan kau mengambil selir. Jangan sebut soal selir lagi. Zhao Jun tidak mementingkan harta dan nama, sangat mencintaiku. Dan juga memiliki minat yang sama denganku. Dia memiliki prinsip sendiri. Bukan seperti wanita, rumahan sepertimu, yang hanya mementingkan urusan domestik. Dia tidak mau menjadi selir. Aku juga tidak bisa merendahkannya seperti itu. Dia punya prinsip, apa aku tidak punya malu? Lin Zichen, jelaskan maksudmu. Apa kau mau menceraikanku? Memenuhinya atau menyuruhku pergi dengan sukarela? Aku tidak bilang akan menceraikanmu. Kau tidak tega merendahkannya, jadi kau merendahkanku. Selama 3 tahun ini, aku merawat ibumu yang sakit untukmu mengurus harta keluargamu. Begitukah caramu membalas budiku? Bisakah kau tidak begitu tidak masuk akal? Zhao Jun tidak mencari harta, dan nama dia hanya menginginkan cinta yang sah. Kenapa kau harus bersikeras pada posisi ini? 4 kata asah dan resmi itu. Apa dia pantas? Posisi istri sah ini, jangan harap aku akan melepaskannya. Xiao Jinli, bukakan pintu. Xiao Jinli. Aku adalah istri yang setia sejak susah. Dinasti Liang ini sangat mementingkan nama baik Lin Zichen, kecuali kau ingin dihujat habis-habisan oleh pengawas. Atau dia tidak akan berani menceraikanku dengan mudah. Dia tidak senang. Itu pantas baginya. Zichen, lihat, ini lucu sekali. Bukankah itu Jenderal Ling, yang di sampingnya, itulah penasihat militer wanita yang terkenal itu? Ya, kabarnya akhir-akhir ini, Jenderal setiap hari mengajaknya jalan-jalan di ibu kota, bahkan tidak masuk ke rumah istri sahnya. Kakak senior jenderal sudah beberapa hari tidak pulang. Seluruh ibu kota menertawakan kita. Wanita bermarga He, itu masih memasang tampang sombong. Dengan prinsipnya yang tidak sudi menjadi selir. Aku lihat, dia merasa pantas mendapat perlakuan istimewa. Semakin dia membenciku, semakin sial dia akan terikat. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa memamerkan cintanya. Kamu ini pandai membuatku senang. Nyonya, jangan salah paham. Aku memang tidak suka diikat jenderal, hanya melihatku baru tiba di ibu kota mengajakku berkeliling pemandangan dan adat istiadat di sini. Nyonya, saya orangnya sudah lama sederhana dan tidak ambil pusing. Kekayaan dan ketenaran bagi saya hanyalah awan yang lewat, sudah tidak ada lagi ambisi. Saya tinggal di istana ini, hanya ingin melihat bagaimana bunga mekar, bagaimana angin bertiup, hanya duduk dan menonton awan bergulung dan membuka. Zhao Jun,
Kamu tidak perlu menjelaskan kepadanya dia wanita dalam rumah yang penuh intrik seperti dia, sama sekali tidak mengerti cita-cita luhur ini. Kakak senior, lihat. Ini yang mereka katakan. Tidak ada apa-apa. Ini yang disebut duduk menonton awan bergulung. Benar-benar tidak tahu malu. Ayo, ikuti dia. Ini yang disebutnya sejalan. Cih. Hati-hati, ini brokat awan. Hanya ada beberapa gulungan di seluruh ibu kota. Dan peti perhiasan dari Nanyang itu semua dibawa ke kamar Nona He. Jenderal benar-benar bermurah hati. Ini belum masuk, pintu utama, harta karun, mengalir deras ke paviliun barat. Bicara sedikit saja Jenderal terhadap penasihat ini. Sungguh sayang sekali sampai ke tulang. Bukan hanya sayang sampai ke tulang. Sepertinya ingin mencabut jantungnya dan memberikannya. Ayo pergi. Nona, Anda diam saja. Kalau tidak, Dia hanya seorang selir yang belum resmi masuk. Berani begitu mencolok. Nanti pasti akan menginjak Anda. biarkan dia pamer. Apa urusannya denganku? Jenderal, Zhao Jun pernah berkata, harta adalah benda di luar diri. Saya ikut Anda ke ibu kota, hanya ingin ditemani sahabat sejati, bukan untuk kemewahan ini. Mohon Jenderal, jangan lagi membuang-buang uang untukku seperti ini, lagi pula uang mudah. Didapat hati yang tulus sulit dicari. Zhao Jun. Aku kurang pertimbangan. Barang-barang murahan ini tidak pantas untukmu, tapi aku hanya ingin yang terbaik di dunia ini semua ku berikan padamu. Orang, cari lagi beberapa naskah langka dan lukisan kuno. Kakak senior yang berhati hitam itu, kamu sudah menikah dengannya 3 tahun. Setiap bata dan genteng di istana ini, semua hasil hematmu. Dia bahkan tidak pernah memberimu perhiasan yang layak, bahkan tidak ada kata-kata hangat rubah. Betina itu, berhak apa? Kakak, laki-laki seperti ini, kenapa kamu masih tinggal di sini menderita? Ayo kita pergi, kita kembali ke Gunung Yunmeng, cari kakak laki-laki, hancurkan mereka sampai tak bersisa. Ling Er, kamu benar, rumah ini memang tidak bisa ditinggali lagi. Dulu dia menyelamatkan hidupku, aku menikah ke keluarga Ling, membantunya naik jabatan dengan cepat. Hutang budi ini sudah kubayar, siklus, sebab akibat sampai sekarang sudah cukup sempurna, karena takdir sudah berakhir. Aku juga harus pergi, sisanya adalah nasibnya sendiri. Orang sial, dengan takdir seperti ini, aku juga tidak bisa menyelamatkannya. Jadi kita biarkan dia membawa rubah betina itu seenaknya berkuasa. Itu tidak bisa, orang dari Gunung Yunmeng seperti aku. Kapan pernah pergi dengan menunduk malu? Karena harus pergi. Harus pergi, dengan bermartabat. Ling Er menyiapkan kertas dan tinta. Sudah lama tidak menghubungi kakak senior. Saatnya memberi salam. Selamat, Jenderal. Hari ini bukan hanya untuk merayakan kemenangan, tetapi juga untuk berterima kasih atas keselamatan yang diberikan oleh penasihat militer. Katanya untuk perayaan. Menurutku sih, Jenderal menyembunyikan wanita cantik di rumah emas. Benar. Semuanya. Zhao Jun tidak hanya menyelamatkan nyawaku, tetapi juga pahlawan wanita dari Daliang. Hari ini saya mengundang kalian semua untuk memberitahu kalian betapa berharganya dia bagi Ling Zichen. Titah Kaisar tiba. Dengan mandat surga, Kaisar memerintahkan Ling Zichen. Berhasil mengalahkan bangsa barbar, jasa-jasamu luar biasa, diangkat menjadi markuis militer tingkat pertama. Penasihat militer He Zhao Jun dengan kecerdikan membantu negara secara khusus dianugerahi 100 gulung sutra dan emas sebagai penghargaan atas jasanya. Demikian titah. Terima kasih atas kemurahan hati Kaisar.
Panjang umur, panjang umur, panjang umur. Selamat. Zhao Jun. Tita sudah tiba, di mana dia? Jenderal, ada masalah. Penasihat militer pergi, dia meninggalkan surat wasiat. Apa katamu? Dia pergi. Kemana dia bisa pergi? Lapor, Jenderal. Pagi ini penasihat militer merasa tidak enak badan. Memanggil dokter untuk diperiksa, setelah itu dia gelisah sepanjang hari. Tadi saya pergi mengundangnya ke pesta, kamarnya sudah kosong, hanya ada surat ini di atas meja. Kakak senior, apa yang dilakukan rubah betina ini? Penghargaan sudah tiba, dia malah menghilang saat ini. Panggung sudah siap, pemeran utama tentu harus muncul dengan cara yang paling solid. Lihat wajahnya yang hitam, hampir meneteskan darah. Apa yang tertulis di surat ini? Kenapa ekspresi jenderal seperti itu? Jangan-jangan penasihat militer mengalami kecelakaan. Jenderal Ling, titah kenaikan pangkat dari Baginda masih mau diterima atau tidak? Semua pejabat di ruangan ini melihat. Zhao Jun, kamu. Zhao Jun. Wanita bodoh. Kenapa kamu menyembunyikan ini selama ini? Dia belum pergi jauh. Siapkan kuda. Cepat siapkan kuda. Jenderal Ling, kau mau terima titah atau tidak? Kau gila ya? Gila, benar-benar gila. Demi seorang wanita, berani-beraninya melempar titah ke tanah. Ini penghinaan besar terhadap kaisar. Apa maksudnya tidak menghormati? Aku lihat jenderal teguh pada cintanya. Dia lebih memilih wanita cantik daripada kerajaan. Bisa mendapatkan perlakuan sepenuh hati dari jenderal, jika aku adalah He Zhao Jun itu, sungguh, mati pun puas. Ah, Nyonya Ling sungguh kasihan. Suaminya bahkan tidak mau acara penobatan bangsawan. Pergi mengejar wanita lain. Ini yang namanya istri utama. Sudahlah. Kakak senior, dengan larinya jenderal ini, keluarga Ling kita mungkin akan. Dia mau mati, aku biarkan. Pak, kau terkejut? Ling Er, siapkan kereta, kita pergi ke istana. Ling Zichen, kau berani sekali. Titahku sudah sampai ke kediamanmu, kau malah demi seorang wanita, di depan umum membuangnya seperti debu. Gelar bangsawan kelas 1 ini, sungguh kau tidak menginginkannya lagi? Baginda. Hamba dan Zhao Jun telah bersama dalam suka duka di perbatasan. Beberapa kali lolos dari maut. Bagiku, dia bukan hanya seorang wanita, tapi juga nyawa hamba. Apalagi, Zhao Jun sudah mengandung darah daging keluarga Lin. Hamba adalah pria sejati, pasti tidak akan meninggalkannya begitu saja. Mohon Baginda memaklumi. Hamil? Aku justru mendengar, Nona He sangat berbakat, memiliki integritas, dulu bersumpah, tidak akan menjadi selamanya selir. Benar atau tidak? Ya, Ling Zichen, jangan lupa, kau punya istri pertama. Nyonya Lin mengenalmu saat kau masih kecil. Dia menikah denganmu saat kau paling jatuh. Sekarang kau punya kekasih baru, dan punya anak. Kau mau taruh dia di mana? Hamba tahu tindakan ini mengejutkan dunia. Tapi ketulusan hati hamba pada Zhao Jun, langit pun tahu. Hamba rela dengan seluruh jasa militer, tukar dengan posisi istri setara untuk Zhao Jun. Semoga Baginda mengabulkan. Selir tetaplah selir, kau demi seorang wanita, hendak di negara liang membuka preseden yang belum pernah ada. aku sungguh rela mati. Aku sungguh tidak bermaksud merebut posisi istri utama Nyonya Ling. Saat aku tahu aku hamil kemarin, aku sudah bertekad pergi jauh membesarkan anak ini sendirian. Tapi jenderal malah mengejarku. Dia rela melepaskan jabatannya untukku, melepaskan kekayaan dan kemewahan yang luar biasa menemaniku hidup sederhana di pedesaan. Tapi aku tahu, jenderal adalah pilar negara rakyat, Liang membutuhkannya. Aku tidak berani karena perasaan pribadi merugikan jenderal, merugikan Liang, maka aku mati-matian mendesaknya kembali untuk memohon ampun pada Baginda. Jika Baginda hendak menghukum saja aku seorang. Zhao Jun, kenapa kau menyusahkan dirimu begini? Baginda, aku sudah bulat tekad.
Cinta sedalam lautan, sungguh mengharukan. Nyonya Ling, bagaimana pendapatmu tentang posisi istri setara ini? Jinli, kenapa kau ada di sini? Jinli, karena kau sudah mendengar semuanya, aku akan terus terang padamu. Aku bukan ingin mengkhianatimu. Setelah aku menikahi Zhao Jun sebagai istri, setara kau tetap menjadi nyonya utama di kediaman jenderal kedudukanmu, tidak berubah kau dan Zhao Jun masuk ke dalam marga yang sama setara. Mulai sekarang, di kediaman jenderal kalian bersaudara seia sekata. Aku tidak peduli. Ling Zichen, aku benar-benar berterima kasih padamu. Perhitunganmu ini mungkin sampai perbatasan utara bisa mendengarnya dengan jelas. Jinli Zhao Jun mengandung anakku dan juga pernah menyelamatkan nyawaku di medan perang. Jika aku tidak bisa memberi pertanggungjawaban padanya, aku masih laki-laki apa? Anggaplah demi aku, demi keluarga Ling, apa yang harus kau lakukan agar merestui kami? Merestui? Jenderal ingin aku merestui bagaimana? Nyonya asal bisa memberi anak ini status, aku rela melakukan apapun. Nyonya Ling, kau bilang, bagaimana aku merestui hubungan mereka ini? Dari dulu hingga sekarang, dalam hukum Liang memang tidak pernah ada istilah istri setara. Tapi karena Baginda sendiri yang bertanya padaku, menurutku, membuka preseden. Tidak ada salahnya juga. Lier, kamu, apakah kamu benar-benar bersedia? Jenderal Ling, karena kamu begitu tulus pada Nona He, jika aku tidak mewujudkan niat baikmu, nanti malah aku yang terlihat tidak mengerti. Karena tradisi istri setara ini harus dimulai, harus aku yang memulainya. Nyonya Ling ingin bagaimana? Saat Jenderal Ling menikah, dia bersumpah tidak akan mengambil selir seumur hidup. Sekarang dia melanggar sumpah lebih dulu, dianggap tidak adil. Saat pasukan besar sedang berperang, dia siang malam keluar masuk tenda dengan wanita, terlena pada kecantikan, dianggap tidak setia. Dia tidak setia dan tidak adil, itu adalah kehilangan moral. Hari ini, aku tidak mau dipermalukan oleh istri setaranya. Aku ingin menceraikan suamiku. Mohon Baginda mengabulkan. Xiao Jinli, kamu gila? Sejak berdirinya dinasti Liang, belum pernah ada seorang wanita berani mengucapkan kata-kata durhaka seperti ini, menceraikan suami, benar-benar konyol. Gao Gonggong, siapkan tinta dan kuas. Aku sendiri untuk Jinli akan menulis dekrit perceraian suami ini. Jenderal Lin, simpan baik-baik. Ini adalah tulisan tangan Baginda. Sekarang Jenderal Ling dan Nona He, tidak ada lagi halangan. Aku ucapkan selamat kepada kalian berdua, akhirnya kekasih sejati bersatu. Mulai sekarang, Jenderal Ling tetap menjadi Menteri Militer Dinasti Liang. Aku masih bergantung pada Jenderal dalam urusan perang. Dan Nona He yang cerdik ini. Aku mewakili Jenderal berterima kasih atas anugerah Baginda. Baginda, sudah tengah hari. Menurut Baginda, apakah sudah waktunya menyajikan makanan? Ternyata sudah saat ini. Baik, suruh dapur istana menyiapkan 2 porsi tambahan. Tampaknya Kaisar tidak hanya menyukai Zichen, tetapi juga memandangku dengan lebih baik. Aku bersyukur atas anugerah yang mulia. Ali, nanti panggil Ling Er untuk makan malam sederhana bersamaku. Baik. Aku sudah memerintahkan secara khusus, yang disiapkan oleh dapur istana semuanya adalah makanan favorit kalian saat dulu di gunung. Aduh, untuk mengundangmu makan, aku sudah mengundang selama 3 tahun, kali ini karena kamu sudah masuk istana, jangan menolak lagi. Kenapa kalian belum pergi? Sembah dan undur dirilah. Jenderal Ling baru saja diceraikan setengah bulan, lalu dengan tergesa-gesa membawa istri barunya masuk, benar-benar tidak sabar barang sekejap. Bukankah begitu? Lihatlah kembang api di seluruh kota. Kabarnya dia mengeluarkan uang ribuan emas, membeli semua stok di ibu kota.
hanya untuk membuat istri barunya tersenyum. Suamiku, kembang api ini sungguh indah. Wah, bukankah ini si bunga yang sederhana seperti krisan? Kenapa baru setengah bulan sudah menjadi peoni yang kaya raya? Adik Jinli, lama tidak bertemu, apa kabar? Nona Xiao, sebelumnya memang aku salah lihat, tidak menyadari hubunganmu dengan Kaisar ternyata bisa begitu dekat. Wanita yang sering keluar masuk istana memang tidak biasa kemampuannya. Pantas saja, setelah kehilangan dukungan dari kediaman jenderal, tentu harus mencari tempat yang lebih tinggi untuk bergantung, meski tanpa status yang jelas. Nyonya Lin, setelah masuk ke lingkaran sosial para bangsawan ibu kota, pasti akhir-akhir ini bepergian dari satu rumah ke rumah lain, dari para wanita yang suka bergosip, belajar banyak cara mengorek informasi tentang urusan istana. Lihat, itu dia, yang baru diceraikan oleh Jenderal Ling. Katanya setelah diusir, dia tidak tahan kesepian, setiap hari menyelinap ke istana, ingin menggoda Kaisar. Sungguh tidak tahu malu. Rumah jenderal tidak muat, dia malah mau naik ke ranjang naga. Nona Xiao, wanita juga harus punya ambisi sendiri, berkarya untuk dunianya sendiri, bukan selalu berpikir bagaimana bergantung pada pria. Kamu harus mandiri, jangan menjadikan dirimu berubah menjadi wanita yang hanya berharap pada suami bagaikan batu. Kalau semua wanita, seperti kamu yang gak punya harga diri, di dunia ini benar-benar nggak ada tempat bagi wanita. Apalagi Baginda sudah memiliki permaisuri, meskipun kamu benar-benar punya trik di taksir, paling tinggi jadi selir. Selir itu pada dasarnya hanya gundik. Gundik bisa diperjualbelikan Nona Xiao, kenapa menyiksa diri sendiri seperti ini? Nyonya Ling benar sekali. Hanya saja, kata-kata ini keluar dari mulutmu. Kok kedengerannya lucu banget. Saat merebut suami orang kenapa nggak ngomong gitu? Bukankah kamu yang enggak menganggap suami sebagai segalanya? Lebih memilih hidup di kuil. Kenapa tiba-tiba masuk ke kediaman jenderal? Bahkan membuat Jenderal Ling dicerai agar kamu bisa masuk. Jadi selingkuhan sendiri, masih pasang muka baik-baik. Menurutku, muka kamu lebih tebal dari tembok benteng, bahkan lebih besar dari ember tai. Kelakuan seperti ini masih berani keluar rumah. Nggak takut lidah kepeleset. Kamu siapa? Aku sekarang adalah Nyonya Marquis tingkat 1. Di acara seperti ini, mana ada tempatmu, seorang pelayan, untuk bicara? Dia siapa? Ling Er adalah satu-satunya putri mendiang Markis Zongyong sepupu Kaisar Putri Zhao Ning yang diangkat langsung oleh kekaisaran. He Zhao Jun, coba kamu pukul dia. Aku nggak mau bertengkar denganmu. Keadilan ada di hati orang. Keadilan memang ada, tapi nggak ada di muka seember taimu. Xiao Jinli, takbir kita sudah habis. Kumohon jangan ganggu aku lagi. Apalagi jangan mengandalkan hubungan kecil di masa lalu menyusahkan Zhao Jun. Dia sifatnya polos dan suci. Nggak tahan dengan tipu muslihat dalam rumah tanggamu. Zhao Jun, kau dizalimi. Sepanjang hidupku, aku hanya butuh dirimu. Aku tak akan biarkan orang lain menyakitimu sedikit pun. Xiao Jinli, perhatikan baik-baik. Lapangan latihan adalah tempat kerajaan yang penting, bukan untuk orang sepertimu, yang bisa dimasuki seenaknya. Jika bukan karena Kaisar memilihku, aku menjadi pelatih pedang pangeran, bahkan Zhao Jun pun tak bisa datang, apalagi kamu. Penjaga, antarkan Nona Xiao keluar. Jangan ganggu yang mulia berlatih pedang. Jenderal Ling, mungkin saja aku tidak mencarimu. Tidak mencariku? Masa kau datang untuk pangeran? Lihat saja dirimu sendiri. Yang mulia sudah cukup istirahat, waktunya telah tiba.
ikut aku ke ruang belajar untuk pelajaran. Guru, Guru. Ini tidak mungkin. Sebelum kembali ke ibu kota, nama baikku karena menyusun rencana penyelamatan tentara sudah tersebar di seluruh Daliang. Kabar burung, katanya Kaisar akan untuk pangeran memilih seorang guru wanita yang luar biasa. Posisi ini seharusnya milikku. Kenapa malah wanita kampung ini? Xiao Jinli, kau hanyalah seorang gadis desa dari pedalaman. Bahkan tak bisa membaca banyak kata. Apa yang bisa kau ajarkan pada pangeran? Kaisar bijaksana sepanjang hidupnya, tetapi menyerahkan calon penerus Daliang kepada wanita kasar sepertimu untuk dididik. Nasib Daliang diserahkan ke tanganmu. Bukankah itu akan hancur total di tangan gadis desa sepertimu? Kurang ajar, Nyonya Ling. Beraninya kau di tempat terlarang kerajaan mengucapkan kutukan pada nasib Daliang. Ini adalah hukuman mati untuk seluruh keluarga. Kejahatan yang dihukum pancung. Nyonya Ling, sepertinya kau masih bermimpi. Nona Xiao dan Kaisar saat ini adalah dari Gunung Yunmeng, murid terakhir Guru Sichong. Secara sah, sesama murid. Siapa Guru Chong? Beliau adalah sarjana besar istana, ahli dalam sastra dan strategi militer, seni perang, fisiognomi, obat, sejarah, kedokteran, semua dikuasai, dewa di zamannya. Nona Xiao belajar dari Guru Chong. Mengajar pangeran lebih dari cukup. Kenapa tidak bisa mengajar? Nyonya Ling, dulu Istana Jenderal mengumumkan, kamu juga murid Sichong dari Gunung Yunmeng, karena sama-sama satu alma mater. Saat bertemu kakak seperguruanmu, kenapa kamu tidak mengenalinya? Baginda, Gunung Yunmeng, kamu murid Sichong? Aku sudah bertahun-tahun berlatih di Gunung Yunmeng. Kenapa aku tidak pernah tahu di dalam sekolah ada seorang adik seperguruan yang begitu berbakat? Aku turun gunung 3 tahun lalu. Guru menutup pintu dan tidak menerima tamu. Dia tidak pernah menerima murid lagi. Kamu ini siluman gunung dari mana? Makhluk hutan? Menipu dunia dan mencuri nama baik. Berani-beraninya kau mengatasnamakan Sichong dari Gunung Yunmeng? Siapa yang memberimu keberanian? Zhao Jun, apa yang mereka katakan itu benar. Dulu di militer, kamu sendiri mengaku berguru di Gunung Yunmeng. Aku tanya kamu murid terakhir Guru Shizong. Kamu mengangguk setuju. Kamu benar-benar membohongiku? Jenderal, aku memang berasal dari Gunung Yunmeng, tapi dunia ini luas, gunung bernama Yunmeng tidak hanya satu. Aku juga tidak pernah di depan umum mengatakan bahwa guruku adalah Guru Chong. Aku tidak tahu ternyata semua orang salah paham padaku. Aku melihat jenderal begitu menghormati Guru Chong, awalnya mau menjelaskan, tapi takut merusak suasana hati jenderal. Jenderal, meskipun namaku tidak setenar Nona Xiao, tapi bantuanku menyelamatkan nyawamu, strategi jitu yang aku berikan untukmu, apakah itu juga palsu, Nona Xiao? Hanya karena suatu kebetulan, kamu mau menekanku begitu keras? Kebetulan? Sudah kubilang, gunungnya bernama Yunmeng, tapi gunung ini bukan gunung itu. Aku berguru pada seorang pertapa di Qingzhou, dia juga orang terkenal yang ahli di sana. Siapa nama gurunya? Tinggal di Qingzhou, di kuil atau vihara mana? Coba sebutkan, biar kami tambah pengetahuan. Nama guru, sekolah melarang, setelah turun gunung tidak boleh mengungkapkannya sedikit pun, kalau tidak, itu pengkhianatan. Jenderal, ini semua salahku karena bicara ambigu, sehingga semua orang salah paham. Tapi aku hanya seorang yatim piatu. Di militer, aku hanya ingin mengabdi dengan sepenuh hati kepada jenderal, aku benar-benar tidak berniat menipu. Zhao Jun, kamu selalu bicara tentang tidak mementingkan ketenaran dan kekayaan. Tapi jika tahu itu kesalahpahaman, kenapa saat dipuja di militer, kamu tidak membantah? Ya, katanya, baginya, ketenaran hanyalah asap yang lewat. Itu karena sebelumnya ketenaran itu tidak cukup gemilang. Tapi reputasi sebagai murid terakhir Chong Lao itu sangat gemilang. Benar-benar seperti merek emas, Jenderal Ling. Coba pikir dengan hati nuranimu sendiri. Di militer, banyak perwira yang memberi strategi. Mereka semua berpengalaman dalam banyak pertempuran. Jika dia tidak memiliki lingkaran orang suci ini, apakah kamu akan langsung memperhatikannya? Apakah kamu akan menganggap orang seperti dia sebagai jenius langka? Sungguh orang yang tenang seperti Krisan,
Sungguh orang yang tidak mengejar keuntungan. Ternyata semua itu hanya pura-pura suci dengan reputasi curian. Aku, sang putri, muak setengah mati. Sepertinya orang ini akan celaka. Yang mulia, ayo kita pergi. Ayo, kembali ke ruang belajar untuk pelajaran. Jauhi hal-hal sial ini. Semuanya, dengarkan kejadian aneh ini. Dulu, wanita yang diangkat Jenderal Ling sebagai penasihat militer, He Zhaojun, setiap hari berlagak seperti murid senior Chong Lao, siapa sangka ternyata palsu. Mencari ketenaran dengan cara curang. Benar-benar konyol. Ya ampun, sungguh berani sekali. Lalu siapa pewaris sejati Yun Mengshan? Jauh di ujung langit, dekat di depan mata. Dialah yang dibenci Jenderal Ling, mantan istri yang tidak dikenal, Nona Xiao. Dia itulah pewaris sah Yun Mengshan, kakak senior. Adik seperguruan kaisar sendiri. Kamu masih punya muka menangis? Jika bukan karena kamu menggunakan nama Yun Mengshan untuk menipu Zichen, bagaimana bisa menjadi tergila-gila dan bercerai dengan Jin Li? Sekarang, Jin Li menjadi adik seperguruan kaisar dan guru besar putra mahkota. Kediaman jenderal kita menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Kamu pembawa sial. Aku tidak, sungguh aku tidak. Malam ini aku tidur di ruang kerja. Jenderal, apa hanya karena aku bukan murid Shichong? Semua ide yang kuberikan untukmu di militer, prestasi perang yang kau raih itu semuanya palsu? Aku nekat masuk ke kamp musuh demi menyelamatkanmu. Apakah luka di sekujur tubuhku ini juga palsu, Lin Zichen? Kau sungguh-sungguh padaku atau hanya ingin menumpang pada orang berkuasa, menginginkan nama kosong itu? Selain soal sekte ini, aku tak pernah berbohong padamu, Jenderal. Zhaojun, Aku tidak menginginkan apapun, tidak ingin menjadi penasihat militer. Juga tidak meminta hadiah, aku hanya ingin bersamamu selamanya. Aku hanya ingin hati tulusmu, Jenderal, apa itu salah? ini salahku. Yang kusukai dari dirimu adalah watakmu tenang seperti bunga krisan, bukan nama kosong atau status. Sejak dulu, karma berputar buta mata dan buta hati pasti celaka. Tuan-tuan lihatlah, berapa lama lagi keluarga Ling ini akan bersinar? Bagus. Dewa Perang berangkat, pasti bisa menjaga negara. Daliang kita, Jenderal Ling, adalah jenderal yang tak pernah kalah. Asal dia pergi, Beidi pasti kalah. Ali, lihatlah ekspresi enggan berpisah ini. Apa kau masih berat hati? Aku khawatir pada prajurit Daliang, mengirim orang sial untuk berperang demi nasib negara. Apakah itu tepat? Benarkah? Saat berangkat dan kembali dengan kemenangan itulah saat aku menjadi bangsawan. Aku khawatir kepergiannya akan merusak kerajaanmu yang indah, kakak. Karena Ali begitu khawatir, bantu aku melihat bagaimana nasibku akhir-akhir ini. Bagus, bintang keberuntungan bersinar, bahkan lebih terang dari 3 tahun lalu. Itu sudah cukup. Karena bintang keberuntunganku bersinar berarti kerajaan Daliang kokoh seperti gunung. Jadi apa yang harus aku khawatirkan? Ali, kali ini kau tidak boleh diam-diam membantunya lagi, karena dia menyandang gelar Panglima Perang, urusan perang tentu harus diserahkan padanya. Kebetulan aku juga ingin melihat sendiri, tanpa keberuntunganmu, seberapa besar kemampuan sebenarnya yang dia miliki. Aku mengerti. Ternyata kakak senior sudah lama berniat menjaring kesialan besar yang akan menimpa Lin Zichen kali ini.
Penyebab utamanya ada di tangan kakak senior. Kakak senior, kalah lagi. Ini sudah 2 bulan pergi berperang. Lin Zichen, kehilangan 3 kota berturut-turut. Berita sudah menyebar luas. Katanya dia bahkan tidak bisa melihat tipuan sederhana memancing musuh dari suku Beidi. Benar-benar seperti prajurit baru. Tanpa dukungan keberuntungan, kemampuan aslinya hanya tinggal segini. Jika kalah lagi, yang menunggunya di ibu kota bukanlah markuis kelas 1, melainkan jembatan pemenggal kepala. Zhao Jun, kau kan penasihat perempuan kita di Daliang. Zichen mengirim surat bilang, perang lagi sengit, kalah terus, semua orang berharap padamu. Cepatlah ke perbatasan utara, bantu Zichen. Setidaknya, beri saran. Bu, aku sekarang hamil besar. Di perutku ada putra jenderal, mana bisa aku pergi ke medan perang yang penuh pedang dan panah? Memangnya kenapa kalau hamil? Dulu ada Mu Guying yang memimpin pasukan. Sekarang ada Qi Wang yang melahirkan di medan perang. Kenapa kau tidak bisa? Bu, badanku benar-benar. Ya ampun, anakku belum pernah mengalami bahaya sebesar ini di medan perang. Kalau dia, kenapa meninggalkan aku, janda dan anak yatim? Bagaimana kami bisa hidup? Dulu kau berulang kali bilang soal Zichen. Kalau ada apa-apa, kau tidak akan hidup sendirian. Seluruh ibu kota sudah dengar. Intinya kau pengecut. Mau membiarkan anakku tewas. Kau bersama anak di perut cari tempat berteduh lain. Benar? Tidak? Ibu, jangan lupa. Jika aku pergi ke Beijing dan terjadi sesuatu, anak yang kukandung ini adalah cucu pertama keluarga Ling. Jika anakku mati di medan perang, anak dalam perutmu itu, anak tanpa bapak. Bukannya kau disuruh perang bawa pedang besar, kau cuma bicara di tenda komandan, memberi saran. Bukankah kau penasihat wanita terkenal? Kau tidak mau menolong saat ini? Mau jadi janda? Ya, Nona He. Demi anak sekalipun, kau harus bantu jenderal. Alasan ini masuk akal walau dibantah. Penasihat menyelamatkan jenderal. Sudah sewajarnya. 2 bulan kehilangan 3 kota. Ling Zichen pergi berperang, atau mati sia-sia? Paman Gao menyampaikan titah, kerahkan 50.000 tentara elit lagi, tunjuk 3 perwira, segera berangkat ke Beijing. Hamba patuh. Dari istana, Nyonya mendapat kabar Baginda telah memerintahkan kerahkan 50.000 tentara elit ke Beijing. Lihat itu Nyonya Ling. Dia akan pergi menyelamatkan jenderal dengan perut buncit. Ini penasihat wanita Nyonya Ling bisa jadi teladan semua wanita. Daliang dalam bahaya Zhao Jun meski wanita tidak akan ketinggalan. Kakak senior, lihat perempuan jalang itu. Begitu melihat tentara elit, langsung berubah muka. Ini mau rebut pujian. Pergi. 50.000 tentara itu mungkin akan habis oleh aura hitam di kepalanya. Dihabiskan. Perintah yang kacau. Apa mereka berdua bisa berperang? Dewa perang dan penasihat bersama di Beijing. Seharusnya moral pasukan naik, tapi mereka keras kepala. Berulang kali melewatkan kesempatan, akhirnya tertangkap saat serangan. Untung para perwira bertahan di Tian Menguan, baru bisa menunggu negosiasi yang memalukan ini. Inilah dewa perang dan penasihat wanita Daliang. Memberi makan kuda di kandang Han, cukup rajin. Terima kasih para tuan telah membantu saya dan suami. Tapi perang 2 negara sulit ditebak. Pasti akan kusuruh suami serang Beidi sampai rata. Hapuskan malu hari ini. Tuan, tolong sampaikan ke istana, jika Baginda memberi 50.000 pasukan elit lagi, sebagai bantuan untuk suamiku, saya, He Zhao Jun, bersumpah dengan kepala saya, pasti bisa merebut kembali 3 kota yang hilang, yang sebelumnya jatuh. Nyonya Ling, hentikan sekarang. Saya mohon, jangan bicara lagi soal memimpin pasukan. Dalam perang ini, Liang kita sudah kehilangan 30.000 kavaleri tanpa alasan. 30.000 loh. Saya takut jika kalian kirim bantuan lagi,
Tanah liang ini akan kalian serahkan ke Beidi, suamimu, Ling Zichen, dan kamu. Kalian berdua, satu sama lain lebih boros. Tuan, bagaimana bisa merendahkan diri sendiri dan meninggikan musuh? Menang kalah itu biasa dalam perang. Sebelumnya, itu hanya karena kita lengah, terkena tipu daya orang Beidi. Selama aku dan Jenderal Ling ada, Beidi, jangan berpikir bisa melangkah ke Liang lagi. Nyonya Ling, tenanglah. Sekarang kedua negara sudah tanda tangani perjanjian damai. Tidak akan perang lagi. Beidi sudah mundur. Perintah lisan Kaisar. Memerintahkan kamu dan Jenderal Ling segera kembali ke ibu kota untuk diadili. Ah, bukan. Kembali melapor. Kami suami istri berterima kasih atas anugerah Baginda. Baginda, sampai rela menandatangani perjanjian konsesi untuk Liang, demi menukar kepulangan kami. Budi ini, kami akan berbakti pada Liang seumur hidup, sampai mati. Nyonya Ling, kamu terlalu banyak berpikir. Sejujurnya, pertukaran tawanan ini hanya syarat tambahan gencatan senjata. Liang tidak membayar biaya lebih demi kalian. Apalagi perjanjian konsesi. Jika benar mau berterima kasih, berterima kasihlah pada Nona Xiao Jinli. Jinli. Kamu yang memohon pada Baginda. Xiao Jinli, meski kamu memohon untukku, sia-sia. Apapun yang kamu lakukan sekarang. Aku dan Zhao Jun sudah menikah. Aku tidak akan pernah mengkhianatinya. Mulai sekarang, aku tidak akan berhubungan dengan wanita lain. Sedikit pun. Jenderal Ling, sungguh tebal muka. Kau pikir aku datang jauh-jauh ke Beijing ini demi orang sepertimu, baru melakukan perjalanan jauh ke Beijing ini. Tahun ini, Beidi dilanda bencana salju, ternak sapi dan kambing mati lebih dari setengah. Mereka turun ke selatan untuk menjarah, semata-mata untuk bertahan hidup, bukan benar-benar ingin merebut wilayah. Tapi Jenderal Ling, kebijakanmu adalah membunuh sebanyak mungkin, sampai tidak ada rumput tumbuh. Cara bertarung seperti ini hanya akan memicu dendam berdarah antara dua suku, menyeret Daliang ke dalam perang abadi. Perundingan kali ini sama sekali bukan untuk memohon kepada kalian berdua kembali, tetapi untuk memberikan bantuan bencana kepada Beidi. Daliang menyediakan 50.000 gandum, kapas, dan rami, ditukar dengan ternak dan mineral Beidi tahun depan, dan membuka jalur perdagangan di perbatasan. Inilah strategi untuk perdamaian jangka panjang. Bantuan bencana? Lalu gencatan senjata? Gencatan senjata adalah keinginan Kaisar Beidi. Yang dia inginkan adalah rakyatnya selamat. Adapun melepaskan kalian berdua tawanan perang, itu hanyalah di meja perundingan sebagai bonus. Bonus itu adalah tambahan. Bonus? Dia? Bagaimana mungkin dia? Urusan penenangan setelah Jenderal Ling merebut kota tidak usah kau khawatirkan. Perintah lisan Baginda harus membawa kalian kembali ke ibu kota. Jenderal, silahkan. Orang rendahan dapat kejayaan. Kau bilang, siapa yang dapat kejayaan? Aku dulu benar-benar mengira guru telah menerima murid hebat, apalagi murid. Setahun ini aku diam-diam sudah membantumu. Berapa banyak menambal, berapa banyak celahmu. Aku tidak mengerti guruku yang seperti dewa. Bagaimana bisa memiliki murid selemah dirimu? Syawali, maaf, kakak turun gunung terlalu cepat. Tidak tahu orang yang kau nikahi ternyata adalah orang seperti Ling Zichen. Jika tahu, begini hari pertama dia masuk, camp, aku akan memutar kepalanya dan menendangnya seperti bola. Seperti kakakmu yang bersalah padamu, bahkan ikut-ikutan merayakan. Bukan salah kakak, orang yang ingkar janji seperti ini cepat atau lambat akan terbongkar. Akibatnya bukan karena dirimu. Kau tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Prajurit, tangkap! Ling Zichen? Baginda, perintah lisan. Ling Zichen dan He Zhaojun menunda urusan militer, menyebabkan kehilangan pasukan dan wilayah. Kejahatan yang tak terampuni. Mulai hari ini, Kongsu dikawal ke Xinjing untuk diadili.
Kami orang Yunmengshan memang melindungi orang sendiri. Cepat lari, jenderal telah dipecat menjadi rakyat biasa. Ini bukan tempat tinggal manusia. He Zhao Jun, jangan menangis. 5 tahun lalu, bukankah aku juga dulu pergi dari sini? Hidup hanyalah seteguk minuman. Sesuap nasi, sebuah ruangan sederhana. Mengarungi dunia gemerlap. Kini kembali ke alam pedesaan. Ketenangan adalah kebahagiaan. Pulang saja sudah baik. Bisa pulang selamat utuh saja sudah baik. Asalkan Zichen baik-baik saja. Dimanapun kita tinggal, aku rela. Ibu, kau benar. Dulu di istana, setiap hari saling menipu. Di perbatasan tiap malam siap siaga. Tidak pernah sebebas sekarang. Bebas. Ling Zichen, lihatlah rumah ini, bocor di mana-mana, air bersih saja. Harus ke sungai 3 li jauhnya, ibumu batuk sudah setengah bulan. Bahkan obat yang layak pun tak mampu dibeli. Kau menyebut ini bebas? Aku hanya tidak ingin berjuang lagi. Berjuang terus pada akhirnya sia-sia. Tidak berjuang. Kita makan apa, minum apa, Ling Zichen. Kau bisa melepaskan masa depanmu. Tapi sekarang aku ikut kau. Di sini menimba air dan memasak. Tanganku penuh chilblains. Kau bilang ini bebas? Jangan bertengkar. Tulang tua ini menjadi beban kalian. Lihat dirimu, bahkan menyalakan api pun tidak bisa, selain menulis puisi-puisi klise itu. Apalagi yang bisa kau lakukan? Kalau Jinli ada di sini, pasti sudah menyajikan makanan hangat. Kau tidak berbakti, padaku pun tak apa. Bahkan, pekerjaan mencuci dan memasak, tak bisa melakukannya dengan baik. Untuk apa kau berguna? Zichen, kau masih punya koneksi lama. Pergilah ke ibu kota, coba cari jalan, setidaknya jadi sekretaris, atau jadi perwira kecil. Kita tidak bisa seumur hidup, terjebak di lumpur ini. Aku sudah memutuskan. Kembali ke alam. Mencari bantuan para pejabat. Membiarkan mereka menertawakanku. Aku Ling Zichen tidak akan menunduk pada mereka. Ini kehidupan yang layak? Ling Zichen, apa kau tidak merasa hina? Kau tahu, di luar, mereka menertawakan kita. Mereka bilang, kita mencari nama baik, penipu tanpa bakat sejati. Kata mereka, reputasi prajurit sakti dan penasihatmu semua berkat guru Shichong dan murid-muridnya di ketentaraan yang diam-diam membantu baru didapat gratis. Mereka bilang tanpa para asisten itu, kita akan jadi 2 orang bodoh yang tampak asli. Ling Zichen, apa kau benar-benar bisa tahan? Hidup sederhana tanpa mengejar keuntungan. Tak terikat hal-hal duniawi, bukankah itu yang selama ini kau cari? Dulu di ibu kota, ketenaran bagimu hanyalah awan berlalu. Bukankah itu ucapanmu sendiri? Setiap orang punya jalan sendiri. Menurutku hidup sekarang baik-baik saja. Kenapa setelah pindah ke rumah reyot ini kau merasa hina? Tapi, perempuan cakap tak bisa masak tanpa nasi. Tanpa status dan kedudukan, kita mau hidup dari apa? Saat penyitaan, penguasa begitu murah hati, tak menyita habis. Uang sisa di rumah masih banyak. Dibanding 3 tahun lalu, saat aku tak punya uang sepeser pun, hidup sekarang sudah jauh lebih baik. Dulu, saat Jinli menderita bersamaku di sini, dia tak pernah bicara begitu. Sama-sama ikut aku, dia tahan, kenapa kau tidak? Ternyata yang dulu kau pamer setiap hari tentang hidup sederhana, hati seperti bunga krisan, semua itu hanya alasan buatanmu untuk menaikkan gengsi. Yang benar-benar bisa menemaniku dalam kemiskinan dan setia tak tergoyahkan hanya Jinli. Tapi aku telah kehilangannya. Zichen, bagaimana kau bisa berpikir begitu tentangku? Saat itu aku di ibu kota. Aku memang tidak ingin mengejar ketenaran dan kekayaan. Tidak ingin menjadi pusat perhatian, itu hanya akan menambah masalah. Tapi sekarang kapan ini? Kau sudah dipecat dan disita hartanya? Sekarang kita bahkan kesulitan hidup. Apa kau masih? Apa kita akan hidup dari angin saja? Aku sedang hamil. Aku berjuang untukmu ke medan perang utara. Di perjalanan yang berguncang, aku keguguran. Energiku habis. Aku sudah berkorban begitu banyak untukmu. Apa kau tega melihatku menjalani hidup susah seperti ini? Ini salahku. Kau masih lemah. Harus dirawat dengan baik. Tunggu, aku akan panggil dokter sekarang.
Dokter, waktu ekspedisi utara, dia keguguran. Itu merusak dasarnya. Tolong lihat, bagaimana cara memulihkan energinya kembali. Jenderal Ling, perkataanmu membuatku bingung. Nadi Nyonya Ling stabil. Darah dan ki melimpah. Tidak ada tanda-tanda kehamilan. Mana mungkin keguguran? Aku tidak akan salah lihat. Bukan hanya itu. Saat malam sebelum pernikahan Jenderal, aku dipanggil ke rumah untuk periksa penasehat. Dia hanya tidak cocok dengan lingkungan, yang menyebabkan jantung berdebar. Sama sekali tidak hamil. Sekarang dia sangat sehat. Tidak perlu minum obat apapun. Apa katamu? Bagaimana mungkin? Tidak cocok lingkungan, tapi pura-pura hamil. Menulis surat wasiat palsu. Memaksaku mengabaikan titah kaisar untuk mengejarmu. He Zhao Jun, kau benar-benar cerdik. Suamiku, aku tidak sengaja menipumu. Aku terlalu mencintaimu, aku sangat takut kehilanganmu. Apakah karena anak itu palsu, cinta dan ketulusanku padamu juga palsu? Apa aku bukan lagi diriku? Diam, identitasmu palsu. Prestasi perangmu palsu. Cita-citamu palsu. Bahkan anak yang dikandung juga palsu. Dasar wanita berbohong. Apalagi yang benar dari dirimu? Aku, Ling Zichen, selama ini seperti orang bodoh, dipermainkan olehmu. Aku benar-benar buta. Demi pembohong sepertimu, aku mengusir Jin Li sedikit demi sedikit. Jika bukan karena kamu pura-pura hamil, masa aku di hadapan kaisar menggunakan seluruh prestasi militermu untuk meminta status istri sederajat? Bagaimana mungkin Jin Li pergi dan menceraikanku? Pergi. Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah mengenalmu, wanita berbisa yang penuh kebohongan ini. Ini surat cerainya. Bawalah ketidakmaluanmu dan enyah dari pandanganku. Ling Zichen, kamu pikir kamu siapa? Dulu di militer, kamu sudah punya istri, melihat aku cantik, aku suka padamu, apa kamu pernah menolak? Kamu sengaja menyembunyikan fakta sudah berkeluarga, yang ada di pikiranmu, pasti hanya soal pria dan wanita. Jelas kamu yang mulai menggodaku. Karena kamu memberiku ilusi bisa naik pangkat, aku merebut status istri utama dengan kemampuanku, apa yang salah? Dunia ini memang masing-masing punya cara. Sekarang kamu pura-pura jadi korban? Gila. Kamu gila. Ku dengar yang di rumah Ling. Kakak, apa kau dengar? Rumah Ling itu sekarang lebih seru dari panggung opera. Kakak, itu aib mantan suamimu? Apa kau benar-benar tidak penasaran? Mereka semua sudah tidak ada hubungannya denganku. Untuk apa repot-repot penasaran? Cepat ceritakan apa yang terjadi. Jenderal Ling kali ini benar-benar tega, langsung melemparkan surat cerai. Tapi He Zhao Jun pergi dengan tegas. Katanya tengah malam, saat semua orang tidur nyenyak, dia menggasak semua harta di rumah, dan melarikan diri malam itu juga. Dasar tidak tahu terima kasih. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Ibu. Cepat laporkan polisi. Adukan dia. Aku dan Ling Zichen adalah suami istri. Suami istri itu satu tubuh, harta rumah tangga setengahnya milikku. Aku mengambil apa yang menjadi hakku, masa bisa dibilang mencuri? Nyonya Ling, katamu setengah, tapi bungkusanmu ini isinya semua. Bahkan uang belanja besok Jenderal Ling, kau bawa kabur semua. Wanita yang kucintai ternyata seperti ini. Makanlah, Tuan Penasihat yang terkenal. Di sini tidak ada jenderal yang menyayangimu. Lagi pula, tidak ada yang peduli sikapmu yang tenang itu. Tanpa jenderal, kamu bukan siapa-siapa. Karena sudah mencuri uang keluarga, maka kau harus merasakan aturan di penjara ini. Jin Li, aku salah. Dulu aku tersesat.
Kembalilah bersamaku. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak akan membuatmu menderita lagi. Seumur hidupku, jika aku, Ling Zichen, menyakitimu lagi sedikit pun, biarlah aku ditusuk ribuan anak panah, dan mati tanpa tempat dikuburkan. Cinta yang datang terlambat lebih hina dari rumput. Jenderal Ling, 3 tahun lalu kau menyelamatkan hidupku. Aku menikahimu untuk membalas budi. Mulai sekarang, jalani hidup masing-masing dengan damai. Kakak senior, ku dengar ibunya sakit parah dan aneh. Dia menghabiskan sisa uangnya untuk berobat, tapi tidak membaik. Sekarang dia ingin pergi ke Gunung Yunmeng untuk mencari obat. Obat Gunung Yunmeng hanya menolong orang yang memiliki jasa. Dulu aku yang menanggung akibatnya untuknya. Barulah dia bisa mendapatkannya. Sekarang, tidak akan ada Xiao Jinli yang kedua yang bersedia membantunya. Ayo, cuacanya bagus. Untuk apa bicarakan hal buruk ini?